Hai, saya Putra. Di sini saya akan menjelaskan flowchart dari sistem yang kami bangun, yaitu sistem palang parkir otomatis. Pertama-tama, diberikan 3 jenis input, yaitu yang pertama ada start, yang kedua ada stop, dan yang ketiga adalah alarm. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama-tama adalah start. Jadi, ketika start diberi inputan akan menghasilkan sinyal 1, dia akan menghidupkan W0.00 dan membuat W0.00 berkondisi tinggi alias 1, dan W0.00 ini akan terlatching dengan baris yang sama dengan ketiga input sebelumnya. Karena W0.00 bernilai 1, barulah sensor 1, sensor 2, sensor 3, dan sensor 4 bisa digunakan. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan sensor 1. Jadi, ketika sensor 1 diberi inputan dan membuatnya akan bernilai 1, dia akan memberikan output bernilai 1 kepada CW palang in, yang artinya dia akan membuka palang masuk. Secara bersamaan, dia juga akan memberikan sinyal 1 ke diffu counter up, yang akan membuat diffu counter up memberi input up ke CNTR 0. Otomatis, CNTR 0 akan menghitung menambah 1, yang awalnya 0 jadi 1. Dan posisi sensor 1 berada di sebelum masuk palang. Sebelum palang masuk, maaf. Kemudian, setelah melewati palang, ada sensor 2. Di sini, ketika sensor 2 diberi inputan 1, dia akan memberikan outputnya, yaitu CCW palang in, bernilai dan berkondisi 1. Nah, ketika CCW palang in berkondisi 1, dia akan menutup palang masuk tadi setelah 3 detik tidak ada atau tidak mendeteksi kendaraan apapun di depannya. Otomatis setelah itu palang berhasil tertutup. Kemudian ada sensor 3 dan sensor 4. Kedua sensor ini berada di dekat palang keluar. Saya pertama-tama akan menjelaskan sensor ketiga, yang posisinya ada di sebelum palang keluar. Ketika sensor 3 diberi inputan 1, dia akan membuat outputnya, yaitu CW palang out berkondisi 1, yang artinya dia akan membuka palang keluar. Selain itu juga dia secara bersamaan akan memberikan sinyal 1 ke diff up counter down. Nah, diff up yang beralamatkan counter down ini juga akan memberikan input down ke CNTR 000. Otomatis CNTR 0 ini akan menghitung berkurang 1. Contohnya ketika awalnya tadi adalah counternya bernilai 10, dan ketika ada sinyal masukan dari S3, dengan demikian counter akan menghitung menjadi 9 karena berkurang 1. Setelah itu, ketika kendaraan melewati palang dan sampai ke depan sensor 4, yang artinya sensor 4 berada di setelah palang keluar, maka sensor 4 akan menghidupkan CCW palang out selama 3 detik setelah tidak ada kendaraan di depannya. Otomatis, setelah itu palang keluar alias palang out berhasil tertutup. Kemudian, kedua input counter tadi, yaitu counter up serta input counter down dari CNTR 0, keduanya akan dijadikan satu. Di sini ada sebuah kondisi jika counter apakah sama dengan 20. Jika
dia akan menghidupkan lampu merah yang menjadi indikator bahwa parkiran ini sudah penuh. Lalu mematikan juga lampu hijau. Nah, ketika counter itu sendiri belum bernilai 20, maka dia akan mematikan lampu merah serta menghidupkan lampu hijau. Yang artinya, ini akan menjadi indikator bahwa parkiran ini masih belum penuh, yaitu belum mencapai batas 20. Setelah menjelaskan start hingga selesai, sekarang saya akan menjelaskan kedua input lainnya, yaitu stop dan alarm. Pertama ada stop. Nah, fungsi stop adalah untuk mematikan sistem ini. Karena ketika stop ini diberi input 1, dia secara bersamaan akan membuat W0.00 sama dengan 0. Yang artinya dia akan berkondisi rendah. Karena semua input tadi di awal, yaitu ketiga input, start, stop, dan alarm, serta satu outputnya yaitu W0.0, ini terlatching ya dalam satu rang. Jadi ketika start dinyalakan, kemudian stop dinyalakan juga, dia akan mematikan sistem ini. Kemudian ada tombol alarm, yaitu input alarm. Input alarm berada di dalam parkiran. Ini digunakan agar para pengguna parkiran ini dapat melaporkan hal error atau bahaya lainnya yang berada di sekitar alarm. Dan alarm ini akan juga sama-sama mematikan W0.00. Dan ini semua terjadi dalam satu sistem yang kami bangun. Nah, ini adalah desain AMI dari palang parkir otomatis. Nah, di sini perumpamaan terdapat pos satpam yang mana di dalam pos tersebut terdapat tombol start untuk menyalakan semua sistem. Kemudian ada juga tombol stop yang mana untuk mematikan sistem keseluruhan. Dan juga ada indikator lampu alarm yang mana indikator alarm tersebut dapat menyala apabila ada salah satu orang yang memencet tombol alarm ketika dalam keadaan darurat. Kemudian di sini ada indikator lampu tersedia yang mana nantinya akan menyala apabila di dalam tempat parkir tersebut masih ada tempat yang kosong bagi pengendara. Dan yang ini ada indikator lampu penuh akan menyala apabila di dalam parkir tersebut sudah penuh. Dan di sini ada counter atau display untuk menampilkan jumlah kendaraan di dalam tempat parkir. Nah, di sini adalah jalan masuk ke dalam parkiran. Di sini terdapat palang, sensor 1, dan juga sensor 2, kemudian ada tombol alarm yang digunakan apabila pengendara membutuhkan bantuan atau palang parkir tidak dapat terbuka. Cara kerja palang parkir otomatis ini yaitu apabila pengendara masuk dengan terkenakan sensor 1, maka palang akan terbuka dan counter akan terhitung. Kemudian, apabila pengendara terkenakan sensor 2, maka palang akan tertutup dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian tombol alarm ini apabila dipencet, maka indikator alarm akan menyala dan juga akan mematikan keseluruhan sistem. Kemudian mobil akan masuk ke dalam parkiran. Nah, di sini untuk jalan keluar sama dengan di jalan masuk tadi, terdapat sensor 3 dan juga sensor 4. Nah, untuk sensor 3 ini untuk mendeteksi kendaraan keluar dan palang pintu akan terbuka. Kemudian setelah palang terbuka, maka display di atas akan berkurang dan menunjukkan sisa slot di dalam tempat parkir ini. Kemudian terdapat sensor 4 yang mana fungsinya sama seperti sensor 2 untuk menutup palang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.
Nah, ini adalah penjelasan desain HMI palang parkir otomatis yang sudah kami buat. Ini adalah tabel input-output dari palang parkir otomatis. Nah, di sini kita memiliki 7 input dan juga 8 output. Kemudian ada 2 timer, 1 counter, dan juga 3 memori. Nah, di sini pada input 1 dengan alamat I0.00 sebagai start, input 2 I0.01 sebagai stop, input 3 I0.02 sebagai sensor 1, input 4 I0.03 sensor 2, input 5 I0.04 sebagai sensor 3, input 6 I0.05 sebagai sensor 4, dan juga input 7 I0.06 sebagai alarm. Nah, untuk outputnya kita memiliki alamat I100.00 sebagai JW palang in, kemudian input 2 I100.01 sebagai JW palang in, kemudian I100.02 sebagai JW palang out, kemudian output keempat I100.03 sebagai JCW palang out, output kelima I100.04 sebagai lampu alarm, output keenam I100.05 sebagai lampu merah, dan input ketujuh I100.06 sebagai lampu hijau. Nah, untuk timernya di sini kita memiliki alamat T0000 sebagai timer palang in, dan timer kedua yaitu T0001 sebagai timer palang out. Untuk counter, kita memiliki alamat C0000 sebagai counter up down. Kemudian ada memori atau work bit dengan alamat W0.00 sebagai kondisi nyala. Memori kedua yaitu W0.01 sebagai kondisi counter up, dan W0.02 sebagai kondisi counter down.